Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, adik-adik remaja yang cakep, cantik, dan ganteng-ganteng ini ya. Ini kurang lebih tingkatan usia SMP dan usia SMA. Nah, kakak di sini hadir untuk apa? Untuk membantu adik-adik dalam mewujudkan apa yang adik cita-citakan di masa depan nanti. Kakak yakin ya bahwa adik di sini pasti memiliki yang namanya cita-cita. Ada yang ingin jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, jadi pebisnis, jadi yang punya tambang, jadi gubernur, jadi presiden, banyak hal yang ingin ada capai di masa depan. Nah, namun satu hal yang pasti tidak cukup dengan kepintaran ataupun kecerdasan dalam mewujudkan itu, tapi satu hal yang harus ada punya. Apa itu? Kesehatan. Gitu. Kita harus sehat itu dalam mewujudkan apa yang kita cita-citakan tersebut. Gitu. Nah, maka di sini bantu dalam aspek itu. Bagaimana adik-adik bisa hidup dengan sehat. Nah, maka topik pada kesempatan kali ini yang ingin kakak sampaikan adalah pola hidup sehat pada remaja. Nah, sebelumnya lupa kakak ya, perkenalkan nama kakak Yudi Dirgantara Dakusin dari Puskesmas Imba Negara. Oke, kita next. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih, apa sih sehat itu? Coba kalau kakak tanya ke adik-adik, adik-adik sehat itu apa sih? Nah, mungkin banyak di antara adik-adik yang menjawab, sehat itu kalau gak demam kak, sehat itu kalau nggak batuk kak, sehat itu kalau nggak ada gejala lemes ataupun hal-hal lainnya yang membuat tubuh itu kurang optimal. Nah, itu jawabannya tetot, itu salah ya. Nah, sehat itu menurut WHO adalah keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, sosial. Tidak hanya terbebas dari yang namanya penyakit atau kelemahan atau cacat. Nah, jadi adik-adik mesti paham ya, tidak cukup secara fisik, tapi juga harus secara mental dan sosial. Misalnya, adik-adik secara fisik baik, gak batuk, gak demam, tidak lemas, tapi ternyata adik-adik tadi malam habis diputusin gitu sama pacarnya. Yang membuat adik-adik lemas. Nah, maka adik-adik sehat nggak? Tidak. Fisik oke, mental sosial oke, tapi mental ternyata tidak sehat. Satu pun tidak sehat, berarti tidak sehat secara keseluruhan. Atau habis berantem sama orang tua misalnya yang membuat adik sedih. Nah, maka sehat nggak? Tidak sehat. Nah, sekarang kita sama-sama paham. Untuk dikatakan sehat, perlu tiga aspek yang masuk di dalamnya. Fisik, mental, sosial. Ada yang sehat, maka sehatlah di tiga ini ya. Oke. Nah, kita sebelum membahas lebih jauh, kita bahas dulu perkembangan kesehatan ya. Jika kita berkaca mengenali pola perubahan penyakit dari tahun 1990 hingga saat ini aja, nanti udah sekitar 35 tahunan terakhir ya, bahwa penyakit yang paling banyak membunuh kita nih masyarakat Indonesia itu berubah dari dulunya tahun 1990 itu kebanyakan adalah penyakit yang menular, ISPA, TB, diare. Nah, namun berubah nih, tersusul nih oleh penyakit lain, yaitu penyakit tidak menular di tahun 2010 hingga sekarang tahun 2025. Menjadi yang paling banyak membunuh adalah penyakit-penyakit tidak menular seperti tekanan darah tinggi, stroke, jantung, kanker, hingga diabetes. Gitu. Hal ini kenapa terjadi? Tentu karena adanya perubahan perilaku dari manusia, gaya hidup dari manusia yang tadinya di tahun 90 seperti A dan sekarang menjadi B di tahun 2025. Yang inilah membuat penyakit juga ikutan berubah. Oke, ini untuk data penunjang lainnya menunjukkan bahwa penyakit tidak menular semakin menyerang masyarakat Indonesia. Gitu. Ini juga menunjukkan bahwa hipertensi menjadi penyebab kematian berdasarkan faktor risiko ranking pertama. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, penyakit tidak menular tentu menjadi konotasinya lebih dekat kepada orang-orang dewasa, kepada orang-orang tua. Nah, sedangkan kita remaja ya, remaja kira-kira tertinggi nggak faktor risikonya terhadap penyakit tidak menular? Nah ini pertanyaan, ada yang tahu nggak? Boleh acungkan tangan di sana? Oke. Nah, jawabannya tidak. Penyakit tidak menular tidak hanya berpotensi terhadap orang-orang dewasa, bahkan lansia, tapi juga remaja memiliki potensi untuk terserang oleh penyakit tidak menular. Seperti tadi apa? Hipertensi, diabetes, stroke, jantung koroner, dan lainnya. Nah, boleh nih dilihat ya clipping-clipping yang udah kakak kumpulkan. Walaupun sedikit ya, tapi kurang lebih ini ikut membuktikan. Contohnya seperti Dinkes menemukan kasus remaja di usia di bawah 15 tahun terkena diabetes tipe 2. Ataupun bahkan ada di kasus balita, bahkan kemudian ada beberapa hal yang kemudian seperti
di Cianjur 22 tahun yang kemudian diamputasi kakinya. Kenapa? Karena kembali diabetes. Ada juga kena hipertensi, ada yang juga kena jantung koroner, ada yang juga kena stroke. Intinya bahwa usia remaja pun beresiko terhadap penyakit tidak menular. Ayo, udah ada baru tahu bahwa kemudian ternyata penyakit tidak menular tidak hanya menyerang mereka di kalangan tua, tapi juga kita loh selaku remaja. Hati-hati, adek harus hati-hati ya. Nih, oke kita klarifikasi dulu ya bahwa Ade itu seorang remaja. Nah, Kakak tunjukkan nih rentang usia remaja itu usia berapa? Jangan-jangan di sini ada yang udah usia 25 masih ngaku remaja, usia 30 masih masih remaja ya. Nah, menurut tiga pengertian ini, menurut pertama WHO 10 sampai 19. Dan kemudian usia untuk menurut Permenkes itu usia 10 sampai 18 tahun. Dan menurut BKKBN itu adalah 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Nah, jadi adik-adik yang kisaran 10 sampai 24 maksimal dan belum menikah itu masih dalam kategori remaja. Jadi di sini saya yakin ya usia SMP maupun SMA itu masih remaja kan? Ya dong. Nah, pertanyaan selanjutnya. Lalu kalau remaja berpotensi terhadap penyakit tidak menular, nyatanya sekarang bagaimana cara remaja agar terhindar nih dari penyakit tidak menular yang kakak sebutkan tadi? Gitu kan pertanyaannya gitu kan. Nah mari kita jawab. Jawabannya adalah bagaimana adik-adik harus menerapkan pola hidup sehat dari mulai saat ini. Pola atau gaya hidup sehat itu merupakan sebuah komitmen jangka panjang. Jadi tidak seminggu 2 minggu ya. Misalnya saya komitmen akan jalan kaki setiap hari Minggu. Tidak cukup hanya misalnya sebulan, 2 bulan, tapi jangka panjang, seterusnya bertahun-tahun untuk menjaga atau melakukan beberapa hal agar mampu mendukung fungsi tubuh yang berdampak pada kesehatan. Kebiasaan hidup sehat itu sendiri adalah perilaku sehat yang kita lakukan berulang-ulang secara reguler tanpa harus dipikirkan terlebih dahulu akibat proses pembelajaran. Jadi kunci katanya dua ya terkait gaya hidup atau kebiasaan hidup sehat. Pertama adalah komitmennya jangka panjang. Yang kedua adalah dilakukan secara berulang-ulang tanpa harus dipikirkan terlebih dahulu. Keduanya berujungnya pada apa? Berdampak baik pada kesehatan. Ada yang tahu contohnya apa gaya hidup sehat? Betul. Nah, itu yang di belakang tadi adalah rutin olahraga, makan buah dan sayur, selalu cek kontrol kesehatan, gitu. Mengurangi makan makanan yang tinggi gula, gitu, tinggi natrium. Itulah gaya-gaya hidup yang tidak sehat. Nah, lalu sekarang kalau kakak tanya nih, apa sih gaya hidup yang tidak sehat? Nih, gaya hidup yang tidak sehat adalah misalnya yang paling gampang nih, merokok, sering rebahan, sering scroll HP berjam-jam, sering makan makanan minuman yang manis terlalu banyak. Itu tidak sehat kan? Tapi ada lakukan nggak? Lakukan nggak? Iya, dilakukan ya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana untuk menghentikan gaya hidup yang tidak sehat dan memulai gaya hidup yang sehat. Yuk kita mulai ya. Oke, untuk gaya hidup sehat sudah kita kasih contoh di awal ya tadi ya. Oke, spesifiknya ini. Ini disingkat dalam kata cerdik gitu. Bagaimana kita dapat mencegah terjadinya penyakit tidak menular dengan kalimat cerdik yang merupakan kepanjangan dari C. Itu dari cek kesehatan secara berkala, E-nya asapkan asap rokok, R-nya adalah rutin aktivitas fisik atau olahraga, D-nya adalah diet sehat dan seimbang, I-nya adalah istirahat yang cukup, K-nya adalah kelola stres. Pertanyaan selanjutnya lagi ya, banyak pertanyaan ya kakak berikan kepada adik. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa sih pola hidup yang tidak sehat lebih gampang ada dilakukan daripada kebiasaan yang sehat? Karena gini nih, bagi adik-adik di sini ada nggak yang perokok? Kakak tanya nih, tahu nggak rokok itu tidak sehat? Kakak yakin bahwa semua adik-adik pasti tahu, semua adik-adik yang merokok pasti tahu bahwa rokok itu tidak sehat. Tapi kenapa masih banyak adik-adik yang melakukan? Atau misalnya, adik-adik tahu nggak rebahan terlalu lama itu tidak sehat, tapi adik-adik masih melakukannya. Tahu nggak kenapa? Karena kebiasaan yang tidak sehat itu menawarkan kenikmatan secara jangka pendek gitu, dan menawarkan hal baik dalam tanda kutip ketika sedang susah. Nah, contohnya gini,
rokok itu menawarkan kenikmatan jangka pendek. Oke, mungkin secara jadi lebih tenang, lebih bahagia, tapi secara jangka pendek. Tapi jika itu dilakukan berlarut-larut, itu akan menimbulkan bahaya gitu. Contohnya ada usia di atas 30 tahunan itu mengalami kanker di bagian tenggorokan yang harusnya yang kemudian harus diangkat beberapa organ gitu. Apa yang dilakukan? Dilakukan adalah penyesalan. Ah, coba saya nyesel ngerokok, coba saya dulu nggak ngerokok, mungkin saat ini nggak seperti ini. Nah itulah yang dimaksud gitu. Oke, kenikmatannya ada, tapi jangka pendek, tapi secara jangka panjangnya akan ada penyesalan di akhir. Nah bagaimana? Nah terkadang kita terkecoh nih oleh kenikmatan jangka pendek karena kemudian efeknya itu efek buruknya itu jangka panjang, nanti nggak kelihatan saat ini sehingga kita cuek. Yang kelihatannya apa? Kenikmatan jangka pendek. Nah hal ini yang kemudian memabukkan atau kemudian menipu kita gitu. Nah, lalu kemudian setelah kita sadar, oh iya ternyata eh, kebiasaan tidak sehat hanya menawarkan kemanisan jangka pendek aja. Yang jangka panjangnya akan menimbulkan penyesalan. Lalu sekarang bagaimana cara kita meninggalkan kebiasaan yang tidak sehat? Gitu. Nah, salah satunya adik-adik bisa menggunakan metode unlearning. Gitu. Metode unlearning adalah sebuah metode untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak sehat dan memulai kebiasaan-kebiasaan baru yang sehat tentunya. Metode unlearning ini kurang lebih ada 3 hal yang akan dilalui ketika adik-adik mulai memilih bahwa saya harus menghentikan kebiasaan hidup tidak sehat beralih kepada kebiasaan hidup sehat. Ada 3 hal yang akan kita lalui dalam metode ini. Pertama adalah refleksi dan evaluasi diri. Kedua adalah keluar dari zona nyaman. Ketiga adalah mengontrol diri. Di pertama, kita sama-sama muhasabah, sama-sama evaluasi, sama-sama merefleksikan untuk memilih nih kebiasaan apa sih yang tidak sehat yang sering saya lakukan saat ini. Yang kedua adalah kebiasaan kebiasaan yang sehat mana sih yang sudah saya lakukan saat ini. Gitu. Tapi untuk saat ini, untuk pada fase ini kita hanya fokus pada kebiasaan yang tidak sehat. Kita mulai mengumpulkan yang mengkolek kebiasaan apa sih yang tidak sehat yang sering kita lakukan. Nah, lalu kita cari itu apa yang kemudian menjadi akibat dari kebiasaan itu. Nah, ketika kita sadar bahwa berakibat buruk, maka kita akan mudah untuk mengunlearn, mengeluarkan kebiasaan itu. Gitu. Nah, setelah kita kemudian mengkolek semua itu, masa kebiasaan-kebiasaan tidak sehat itu, maka tahap kedua adalah keluar dari zona nyaman. Nah, bagaimana? Mulai saat ini kita mulai menghentikan kebiasaan itu. Walau pasti tidak nyaman ya, tapi itu adalah awal yang baik ketika kita memulai diri untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan tidak sehat. Yang ketiga adalah mengontrol diri, menjauhi kebiasaan-kebiasaan, menjauhi trigger-trigger yang yang membuat kita melakukan kebiasaan yang tidak sehat itu kembali. Misalnya, kebiasaannya adalah tidak terlalu sering mengkonsumsi minuman manis, makan manis. Triggernya apa? Triggernya adalah ketika kebiasaan kita nongkrong di minimarket. Gitu. Karena kalau udah nongkrong di minimarket, misalnya ada yang ngerasa haus, masuk ke minimarket, maka ada cenderung memilih minum-minuman manis sebagai penyegar. Nah, maka bagaimana menghindari trigger itu? Berarti ada mesti pindah nih tongkrongannya. Jangan di minimarket lagi, misalnya di perpustakaan atau di tempat-tempat lainnya yang kemudian menjauhkan ada dari kebiasaan mengkonsumsi minuman manis terlalu sering itu. Gitu. Nah, ketika Ade sudah melewati masa 3 tahap ini, yang mesti Ade ingat adalah kata kuncinya adalah konsistensi. Nah, konsistensinya kira-kira Ade Reja lakukan selama 2 sampai 9 bulan, maka kakak yakin bahkan apa yang Ade mulai kebiasaan tidak sehat yang Ade lupakan itu di unlearn itu akan benar-benar di unlearn ketika Ade sudah konsisten di angka 2 sampai 9 bulan itu. Gitu. Nah, jadi kepada adik-adik yang kemudian ingin menggapai cita-citanya, maka jaga kesehatannya. Karena kesehatan adalah salah satu kunci adik untuk menggapai yang adik cita-cita. Nah, bagaimana cara adik-adik menghilangkan kebiasaan tidak sehat? Salah satu dengan metode ini. Nah, dan kata kuncinya tadi apa?
Kata kuncinya adalah berkelanjutan, berkomitmen. Nah, coba praktekkan tiga tahap tadi, yaitu refleksi evaluasi diri. Ada yang mulai memilah nih kebiasaan tidak sehat adik apa aja. Yang kedua adalah komitmen adik, keluar dari zona nyaman, keluarkan semua, stop semua, atau salah satu dulu aja kebiasaan tidak sehat. Lalu setelah itu mulai mengontrol bagaimana adik-adik menjauhi dari hal-hal yang men-trigger adik untuk kembali kebiasaan yang tidak sehat itu. Gitu. Dan lakukan itu selama 2 sampai 9 bulan untuk berkomitmen. Sehingga ada kedepannya ada adik mantap bahwa kebiasaan itu tidak akan ada lakukan lagi. Seperti itu yang ingin kakak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan bye bye.